Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yano Adi Tri Cahyono di channel YouTube Yano Adi Punce Blitar. Oke teman-teman, salam sejahtera, salam satu hobi buat teman-teman semua. Pastinya tetap semangat dalam berkarya ya teman-teman ya. Kita harus selalu mengembangkan pengetahuan kita, selalu mengembangkan kreasi-kreasi kita, khususnya di dunia perbonsaian. Oke, untuk video hari ini saya akan membersihkan kutu putih ya teman-teman ya. Jadi membersihkan kutu putih sekaligus ini waktunya kita arahkan kembali. Nah, jadi kutu putih itu buat teman-teman yang belum tahu, kutu putih ini lumayan parah ya teman-teman ya, lumayan parah. Nah, kalau seperti ini dibiarkan nanti akan bisa merembet ke ujung-ujung sini ya teman-teman ya, dan pertumbuhan tunasnya itu akan seringkali kurang maksimal. Jadi apa ya, lebih jelasnya itu akan mati ranting ya teman-teman ya. Pertama rontok gitu, kemudian mati ranting. Nah, untuk solusinya kutu putih ini kita atau saya biasanya itu menyikatnya ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman kalau punya pohon sancang itu harus rajin-rajin membersihkan atau menyikat bagian batang dan cabangnya. Itu karena biar ini ya, kalau kutu putihnya masih 1-2 gitu biar langsung bersih. Nah, untuk larutannya yang buat kita nyikat itu saya biasa mencampurkan antrakol atau fungisida, terus kemudian sunlight, sabun cuci itu, terus kemudian pakai ini ya teman-teman ya, pakai inseknya terserah, yang penting insek itu aja yang berbau gitu kan nanti akan mati ya. Untuk kutu putihnya yang masih nempel itu akan mati. Terus yang mau datang atau belum nyerang gitu otomatis nggak mau nyerang ya, buat pencegahan ya teman-teman ya. Oke, jadi buat bahan cancang ini dulunya sudah pernah saya videokan. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Perkembangannya sangat subur ya, lumayan subur. Ini kemarin waktu pemotongan akar, terus kemudian akarnya sudah nampak, sudah tumbuh, terus kemudian di bagian sini juga sudah mulai waktunya pengarahan lagi, karena kemarin kan sudah masuk ini kawatnya, bekas kawatnya seperti ini sudah saya lepas, terus kemudian saya lepas itu akan turun seperti ini ya teman-teman ya, atau kebleh ya. Terus kemudian nah ini kutu putihnya teman-teman, ini kalau nggak dibersihkan akan sangat rawan sekali ya teman-teman ya. Terus kemudian yang bagian sini nanti ada yang perlu dipilih lagi ya teman-teman ya, buat mana yang kita pakai dan mana yang tidak, seperti biasa ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman jangan bosan-bosan pantengin terus video saya, walaupun mungkin teman-teman sudah bisa, mungkin ada kita sedikit sharing ya teman-teman ya. Maksudnya itu kita di bonsai itu tukar pengalaman. Jadi buat pengalaman teman-teman seperti apa, pengalaman saya seperti apa itu beda ya. Jadi buat teman-teman bisa like, comment, dan subscribe channel saya. Oke, saya langsung saja untuk memberi tindakan pada pohon ini. Nah, ini larutannya sudah saya campur di botol aqua bekas ya teman-teman ya. Jadi kita kocok dulu, karena kalau lama didiamkan nanti antrakolnya itu sering mengendap, karena antrakol ini wujudnya itu tepung ya teman-teman ya, atau serbuk. Nah, seperti ini kita bersihkan teman-teman, karena kalau nggak dibersihkan nanti sangat-sangat bahaya sekali. Ini kambiumnya itu akan coklat seperti itu, terus kemudian kalau sudah coklat dia bisa merembet. Nah, kalau parah lagi dia itu bisa berwarna hitam. Kalau sudah hitam itu disikat nggak bisa teman-teman, harus kita kerok pakai gunting apa pakai pisau gitu. Jadi pohon cancang itu sebenarnya mudah, cuma memang harus telaten ya, atau rajin ya untuk membersihkan batangnya seperti ini. Nah, seperti ini. Biasanya itu yang sering dihinggapi itu di bagian bawah seperti ini. Pokoknya yang di bagian
enggak terlalu terik sinar mataharinya. Di atas ini juga ada kalau sudah parah, tapi yang duluan diserang pasti di bagian bawah atau di bagian ketiak-ketiak seperti ini. Itu pasti banyak sekali ya teman-teman ya. Nah ini terus kemudian, nah itu teman-teman, wah kemudian itu yang di bagian, pokoknya yang di bagian apa ya, lubang-lubang kayak gitu biasanya paling suka dia. Kalau pohon sancang ini yang penting kalau musim kemarau, kalau musim, maksudnya itu kalau musim hujan kan itu daunnya sering busuk-busuk kayak gitu. Nah itu kendalanya. Tapi kalau musim kemarau itu subur, tapi ini banyak kutu putihnya, itu banyak sekali. Jadi harus benar-benar rajin ngerawatnya itu. Nggak seperti bonsai yang lain. Mungkin kalau bonsai yang lain itu kayak contohnya anting putri itu kan mungkin cuma semprot insek gitu, biasanya cabuk atau kutu yang ada pada pupus mudanya itu. Kalau kutu putih di anting putri itu nggak ada ya teman-teman ya. Jadi kalau sancang ini sebenarnya enak sekali ya, ngerawatnya itu enak, cuma kesabaran dan ketelatenannya itu, kita telaten apa enggak. Soalnya pruningnya aja juga harus bener-bener telaten karena sangat kecil-kecil ya. Terus kayak membersihkan gini itu kan nggak semua bonsai dibersihkan seperti ini kalau nggak mau kontes. Kalau ini rutin ya, tiap bulan gitu teman-teman bisa lakukan biar aman. Nah setelah semuanya sudah saya sikat, kemudian saya memotong bagian-bagian yang ini ya teman-teman ya. Jadi bagian-bagian yang enggak kita perlukan itu kita hilangkan aja, fokus pada ujung yang kita perlukan atau yang kita pelihara ya. Nah di situ nanti ada seperti ini, pasti yang bergelombol, yang teduh itu pasti tempatnya atau sarangnya kutu putih ya teman-teman ya. Jadi setelah saya gunting, itu bisa kita lakukan pembersihan lagi. Ini karena kawatnya kemarin kan kecil ya teman-teman ya, yang saya pakai itu kecil karena pengawatannya itu benar-benar masih muda, dan sekarang saya akan menggantinya ya dengan ukuran yang lebih besar ya, lebih besar. Kemudian kita arahkan lagi biar nanti agak apa ya, terbantu untuk menopangnya. Sebenarnya nggak diarahkan pakai kawat juga bisa ya teman-teman ya, nanti tinggal kita kasih itu penyangga seperti itu atau bambu juga bisa, nanti tinggal kita tali-tali seperti itu. Tapi coba nanti yang membutuhkan dikawat kita kawat lagi aja. Kalau memang nggak perlu ya udah kita nggak usah melakukan pengawatan. Kita yang penting ini pembersihan kutu putih sama ini ya teman-teman ya, sama apa istilahnya pengawatan ulang ya, biar enggak turun-turun seperti ini. Kalau turun seperti ini tuh dia tuh beda teman-teman, pertumbuhannya beda. Teman-teman bisa saksikan di bagian sini, kan turun semua ini kan turun ya, ini turun juga, itu dia akan lama, pertumbuhannya itu akan lama. Nah ini turun, ini akan lama. Nah yang berdiri itu di bagian sini, bagian ini. Sebenarnya kemarin kan ini bukan buat as ya, asnya itu ini, tapi dia kalah karena pertumbuhannya sangat subur sekali. Terus kemudian dia paling atas dibanding lain-lainnya. Nah seperti ini kutu putih teman-teman, tuh banyak sekali kutu putihnya.
Nah, di bagian belakang sini akan saya potong aja ya teman-teman ya, karena ini dia itu berdekatan jaraknya antara 1 2 3 4. Nah ini saya potong aja, nanti kalau memang dibutuhkan kita kawati, kalau enggak ya kita buang. Terus yang di bagian sini ini masih saya juga bingung ya teman-teman ya, ini yang kita pakai yang di sini atau yang ini. Soalnya kalau ini sejajar teman-teman, nanti kalau sejajar gini di sini pasti akan tirus ya, atau istilahnya itu dia nggak mau besar, yang besar itu di bagian sini. Yang sulit seperti itu, menentukan seperti itu. Nah kalau memang di sini kita pakai, ini bisa kita pakai, cuman ini sejajar nanti sama ini, tapi nggak apa-apa karena ini di sini mungkin bisa ini ya, kurang apa ya, mepet ya sama sini, mepet sama yang di bagian ini, bagian pangkalnya sini, otomatis nanti ngejar proporsinya ini belum bengkak. Berarti di bagian sini kita potong aja teman-teman, karena ini udah besar ya. Nah, potong aja, nanti kita gunakan terusannya di bagian situ. Sebenarnya nanti kita menggunakan terusannya ini tuh juga lebih bagus ya teman-teman kayaknya. Terus kemudian ini kita besarkan, kalau nggak gitu ini juga bisa, ini buat tarikannya, tapi ini 3 ya, 4 dengan asnya. Bagian ini juga saya potong, nanti tinggal kita arahkan aja. Ini saya masih bingung membuat terusannya ya teman-teman ya, kemarin kan terusannya ini. Oke, jadi saya memutuskan untuk terusannya nanti kita ambil lagi aja ya teman-teman ya, kita tunggu lagi aja, nanti nggak tahu ya kita pakai yang mana. Yang penting kalau tengahnya ini hilang kemungkinan enak ya, kita potong lagi aja teman-teman, kita pakai yang bawah ini. Nah itu kemungkinan nanti cuma kecil sini, soalnya kan apa ya, itu cuma buat ini ya, langsung mahkota ya teman-teman ya, kemungkinan kecil aja. Yang penting ini kita pakai, ini kita arahkan. Nah seperti ini adalah tunas-tunasnya, ini adalah tunas air teman-teman. Nah ini kita potong aja, nanti aja kalau udah waktunya buat anak cabang itu kita potong, kemudian dia bisa tumbuh lagi gitu. Seperti ini akan lebih simple. Kemudian langsung saja saya akan mengarahkannya menggunakan kawat ya.
kita kawati nggak usah terlalu mengikat ya, atau nggak usah kenceng-kenceng, karena nanti kalau terlalu kenceng cepet masuk ya kawatnya. Nah, ini kita arahkan ke sini teman-teman. Ini kan nanti tujuannya buat ngisi di depan ya. Sebenarnya tekuannya itu nggak perlu berkali-kali seperti ini, karena nanti kan cuma satu tekuan atau dua tekuan gitu kita potong. Jadi kita mainnya tahapan, tapi ini buat gambaran aja ya teman-teman ya. Jadi biar nggak terlalu apa ya, biar rapi aja sih sebenarnya. Kita kawati seolah-olah nanti tekukannya kita pakai semua, padahal tidak.
Nah, sekarang sudah selesai ya teman-teman ya untuk pengarahannya. Jadi sudah saya arahkan semua, sudah saya kawati semua. Terus kemudian untuk kutub putihnya sementara juga sudah saya bersihkan. Nanti kalau muncul lagi akan saya bersihkan lagi. Oke, terus kemudian di bagian sini ya teman-teman ya, di bagian sini itu saya sebenarnya perlu untuk ngasih back di sini. Nah, di bagian belakang sini ini soalnya kan biar enggak terlalu ini ya, rongganya antara jaraknya antara ini dan ini dan di atas itu biar enggak terlalu jauh. Nah, ini biar enggak terlalu kosong seperti ini, nanti harus diisi. Untuk tekniknya yaitu kalau di sini enggak ada mata tunas, saya akan menggergaji di bagian sini. Ini cuma sebatas kita lukain aja ya, biar nanti tumbuhnya itu dari kambium ya teman-teman ya. Jadi kita lakukan gergaji seperti ini ya, teman-teman mungkin bisa praktekkan. Tapi cara ini juga apa ya istilahnya, nggak begitu menjamin, tapi biasanya kalau tipe-tipe tanaman yang bisa tumbuh dari kambium itu nanti akan tumbuh dari sini. Nah, seperti itu. Nanti biar tumbuh di sini untuk memancing mata tunas. Terus kemudian bisa kita buat back di bagian sini ya teman-teman ya. Oke, jadi untuk sementara seperti ini dulu hasilnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Buat teman-teman yang selama ini sudah support channel saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.